Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 4 Januari 2024. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah domba." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." artinya Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus. Saat melihat Yesus, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar itu kedua murid yang bersamanya pergi mengikuti Yesus. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus mengatakan, "Mari dan lihatlah." Kedua murid Yohanes itu mengikuti dan tinggal bersama Yesus. Mereka akhirnya meninggalkan guru pertamanya, lalu mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Salah seorang murid itu adalah Andreas. Andreas sangat terkesan dengan kepribadian Yesus. Lalu ia membawa Simon, saudaranya, untuk bertemu Yesus. Simon akhirnya menjadi murid Yesus dan menjadi pemimpin jemaat awal mula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah guru sejati. Ia menjalani tugasnya dengan baik sebagai tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bahkan tidak hanya bagi Yesus, tapi juga bagi banyak orang untuk mengenal Yesus. Pada para muridnya dan dia memberikan kesempatan untuk berkembang. Ia memberikan yang terbaik bagi para muridnya, meskipun dia kehilangan muridnya. Bahkan dia dilupakan. Bagi Yohanes, memberikan yang terbaik pada yang lain, itu sesuatu yang harus dia lakukan. Yang penting, orang mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang konsisten pada tugas perutusannya. Ia memperkenalkan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita. Ia terus memperkenalkan Yesus, Sang Anak Domba Allah, kepada semua orang. Dan menariknya, dia tidak butuh dikenal. Tugasnya hanya mengantar orang untuk mengenal Yesus dan mencintai Yesus. Termasuk kepada para muridnya. Andreas meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Inilah yang menjadi tugas kita sekarang, untuk terus mengenal Sang Anak Domba Allah kepada banyak orang. Lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Supaya semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai Anak Domba Allah. Mencintai Kristus. Itulah tugas kita semua, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di tahun yang baru ini, kita harusnya semakin bergairah untuk memperkenalkan Yesus, untuk mewartakan Yesus kemanapun kita berada, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mencintai Yesus
dan di sanalah damai itu melimpah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.